Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara jamaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam kajian Al-Qur'an baik lafaziyah maupun tafsiriyah. Adapun yang kita bahas adalah masih di surah Yasin ayat 28 sampai dengan 36. Seperti biasa sebelum kita bahasnya, kita secara bersama-sama membaca ayatnya. Saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون Sadaqallahul azim. Saya harap teman-teman bisa memberi tafsir pada ayat-ayat ini dan bisa memberi tafsir sesuai dengan pengalaman-pengalaman dan bacaan-bacaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
yang saya mau tanyakan ini Pak Ustadz, di dalam Al-Quran biasa kita membaca kisah bahwa ada nabi atau rasul seperti tadi ini yang baru-baru Yasin yang dibunuh oleh kaumnya begitu. Ada di dalam Al-Quran juga ada dalam riwayat juga beberapa nabi itu seperti Nabi Zakaria dibunuh oleh kaumnya, dan saya tidak hafal nabi-nabi lain, ada beberapa nabi yang dibunuh. Tapi di sisi lain ada juga nabi yang diselamatkan seperti Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain. Artinya di sini apakah tidak bertentangan dengan ayat bahwa ada di Al-Baqarah itu la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul. Jadi kenapa kesannya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini pilih kasih, ada rasul yang dibiarkan dibunuh oleh umatnya, ada rasul yang diselamatkan. Kenapa tidak semuanya diselamatkan? Apa hikmah dibalik ini semua itu Pak Ustaz? Iya, syukran, saya kira begitu. Alhamdulillah, pertanyaan tadi Pak Iqbal ini sangat baik sekali. Kalau kita analisis secara manusia bahwa Allah pilih kasih, ya, ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Tetapi di sisi Allah itu semua rahmat baginya, ya. Kalau dia tidak diselamatkan, itulah keputusan Allah yang terbaik, ya, daripada mungkin tidak dibunuh waktu itu, tapi mungkin ada keadaan yang lebih buruk lagi, Allah Maha mengetahui, ya. Jadi prinsipnya Allah itu pengasih penyayang, ya, tak pilih kasih, ya. Contoh di ayat tadi yang dijelaskan oleh Pak Ustaz Nuri itu, bahwa orang yang menzolimi tadi utusan itu sampai dibunuh, bahkan Allah tidak memberi respon negatif, ya. Padahal satu teriakan saja Allah lakukan, pasti binasa itu orang yang menzolimi. Tetapi Allah tidak memilih hal seperti itu. Itulah salah satu bentuk kasih sayang, bahwa apapun keputusan Allah, itulah yang terbaik bagi manusia. Nah, ini satu pembelajaran. Nah, kemudian saya masuk sedikit juga memberi penggambaran sedikit tentang ayat dijelaskan tadi Ustaz Nur. Ini secara umum bisa memberi gambaran bahwa apa yang kita alami di dunia ini, ya, itu bentuk sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa air yang mencuat dari bawah tanah itu, ya, ini satu pembelajaran bahwa rupanya ada air yang muncul dari bawah tanah, ya. Itu yang kita kenal sekarang sebagai air sumur artetis, ya. Ya, dari dalam perut bumi muncul ke atas, mencuat. Nah, jadi air bukan saja dari atas langit, tapi ada air dari bawah bumi. Itu satu pembelajaran. Boleh jadi orang-orang yang menemukan air itu mengambil dari hikmah ayat itu, bahwa ada air mencuat, muncrat, ya, mancur dari bawah tanah itu, ya. Ya, saya kira apa yang dikemukakan oleh Pak Ismail benar sekali, bahwa ajal itu adalah satu ketentuan kepada semua manusia. Rasul pun ada ajal. Ada ajal Rasul, ada yang mati secara alami, sakit, ada juga yang dibunuh. Ya, Rasul Nabi banyak sekali. Hanya 25 yang disebut namanya dalam Al-Quran. Jadi banyak. Dan Bani Israel memang pernah membunuh Nabi. Yang mungkin selain yang disebut dalam Al-Quran, ada Nabi yang dibunuh. Tapi itulah ajal, dan itu kasih Allah, sebab dia syahid. Kenapa di sini tidak disebut mati? Tidak ada disebut mati di sini. Hanya dibilang setelah itu. Karena sebenarnya orang syahid itu tidak mati. Tidak mati dia. Jadi dia, apakah dalam Al-Baqarah jelaskan, apakah menyangka orang mati syahid itu mati? Dia hidup dan mendapat hidayah Allah. Itulah syahid. Syahid itu dari kata syahadah, menyaksikan. Makanya orang syahid itu tidak perlu dimandikan apa, biarlah darahnya menjadi saksi. Dan memang dia akan hidup. Dia masih hidup itu, tetapi kamu tidak menyadari, kita tidak tahu, ya. Makanya tidak ada kata-kata mati di sini. Hanya penggambarannya setelah itu.
Dan ini ada seruannya. Ya seandainya kaumku mengetahui, ini ada di situ di ayat sebelumnya. Alangkah dia dapat nikmat dari Allah. Itu cerita setelah pasca kematian. Ya, tapi kata mati tidak disebut di sini. Tapi dia penggambaran di surga, dia mendapatkan nikmat. Aduh, seandainya kaumku mengetahui. Dan ceritanya yang dibunuh ini itu dalam hadis diceritakan, jadi bukan di sini ya. Itu semuanya utusan juga. Tapi utusan Nabi Isa. Jadi ada utusan Allah, ada utusan Nabi yang sama Rasul diistilahkan kalau dalam bahasa Arab. Jadi ada Rasulullah, ada yang hanya Rasul utusan. Ini dalam kisah di jalan lain, ini yang dibunuh ini sebenarnya bukan utusannya Isa, tetapi dia yang beriman setelah utusannya Isa datang. Dan dia menyuruh kepada kaumnya, berimanlah kepada dia yang tidak meminta upah. Dia dibunuh. Dan setelah dibunuh itu dia gambar, seandainya kaumku mengetahui, itu seruannya di yaumil akhir nanti akan begitu, karena Quran itu bercerita tentang sekarang dan juga peristiwa akan datang ya. Jadi saya kira itu bagus sekali bahwa memang ajal itu bagi kita itu bukanlah akhir segala-galanya. Ajal adalah batas kehidupan, tapi ada setelah itu. Dan orang-orang yang mati syahid itu adalah kematian berbahagia karena imbalannya jelas surga. Ya, saya kira itu. Terkait penjelasan tadi Pak tentang pembunuhan nabi-nabi dan rasul ini, artinya apa sebab utama sebenarnya ini mereka dibunuh? Apakah mereka menganggap ini nabi palsu? Kan ini antara nabi diutus kan ada nabi sebelumnya. Jadi kan ini apakah misalnya ada Nabi A misalnya diutus, kemudian Nabi A meninggal, datang Nabi B misalnya. Ini Nabi B datang, ini kaumnya Nabi A tidak percaya kan bahwa kamu Nabi, langsung dibunuh. Apakah alasan itu atau hawa nafsu? Ataukah bagaimana sebenarnya alasan utama pembunuhan terhadap nabi-nabi itu Pak? Iya. Jadi bergabung di situ yang didasari dengan hawa nafsu, dan mereka itu membunuh karena memang dianggap bukan nabi. Ya, kau hanya manusia biasa seperti kami, itu selalu anggapannya. Jadi dua-duanya bergabung, dorongan hawa nafsu, dan mereka memang tidak percaya bahwa dia nabi, dia rasul itu. Jadi itu persoalannya. Tetapi banyak berkaitan dengan kepentingan. Rata-rata itu orang-orang kaya, orang-orang yang berpengaruh yang menolak. Kalau orang-orang pengikut miskin itu tidak biasanya. Jadi sebenarnya orang-orang yang terganggu kepentingannya. Itulah mendasari mereka membunuh. Ya, cukup sekian dan terima kasih atas partisipasinya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.